Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan saya. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah dibuat dengan mata kuliah Supply Chain Management yang diampu oleh Bapak Dwi Haris. Nah, dalam video ini mengandung edukasi untuk kita atau rekan-rekan pemula yang ingin tahu apa sih itu Supply Chain Management. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anaba Arifin Putri Komarudin dengan NIM 24010904, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim kelas Alfa, Universitas Maritim Amni Semarang. Nah, di sini kita akan membahas apa sih itu supply chain management. Nah, di sini pengertian supply chain management itu ialah seluruh pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan, misalnya pemasok, produsen, distributor, retailer, hingga konsumen. Nah, adapun komponen utamanya itu seperti pemasok tadi sudah dijelaskan. Nah, pemasok itu ialah penyedia barang mentah atau komponennya. Nah, produsen itu adalah mengubah bahan jadi produk. Setelah itu ada distributor yang dimana perantara yang menjual barang ke konsumen. Lalu ada konsumen akhir, itu yang menerima barangnya. Setelah itu, supply chain management itu adalah pengelolaan aliran produk, informasi, dan dana antar tahap dalam rantai pasok dengan tujuan memaksimalkan keuntungan total supply chain profitability, bukan hanya keuntungan di satu bagian saja. Mungkin ada 3 aliran penting dalam supply chain management itu seperti aliran fisik. Nah, itu tuh barang yang bergerak seperti bahan, produk, dan konsumen. Lalu ada aliran informasi yaitu data pesanan, status, produk, perkiraan permintaan. Setelah itu ada aliran keuangan. Kenapa sih tiga aliran ini penting? Karena jika salah satunya itu tertunda seperti aliran keuangan, nah kita itu tidak bisa melanjutkan produk yang ingin dibuat. Nah, contoh sederhananya aja seperti petani gandum, ingin menjual gandum ke penggilingan. Nah, seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint, itu adalah contoh kegiatan supply chain management yang diketahui. Seperti yang pertama ini. Ini adalah produsen, di mana itu adalah petani yang menyediakan bahan mentah, misalnya seperti kopi. Di sini saya mengambil contoh pengelolaan kopi. Lalu adanya processing, yaitu proses pengelolaan kopi dari biji mentah menjadi bubuk ataupun yang siap jadi dan dihidangkan. Setelah itu ada packaging dan branding. Nah, di sini branding itu sangat penting untuk apa? Branding ini tujuannya untuk menaikkan produk dari barang kita sendiri atau barang yang ingin kita jual. Branding ini sangat penting karena untuk orang luar tahu barang kita ini baik atau tidaknya untuk dikonsumsi. Jadi packaging dan branding itu produk yang dikemas untuk dijual di pasar modern. Nah, setelah itu distributor. Itu kopi dikirim ke kafe, supermarket, atau langsung ke konsumen melalui marketplace. Nah, disinilah branding itu bekerja. Jadi semakin besar branding yang kita buat, semakin banyak juga konsumen yang menginginkan barang kita. Next, di sini ada buku referensi tentang supply chain management yang saya ketahui. Di sini saya mengambil materi dari supply chain management, konsep teknik dan aplikasi Inyoman Pujawan dan Mahendrawati, salah satu referensi utama di banyak kampus Indonesia, yang menjelaskan konsep dasar supply chain management dengan contoh kasus nyata. Seperti yang dijelaskan berikut, yang memberikan contoh kegiatan supply chain yang diketahui. Setelah itu ada buku manajemen rantai pasok.
dari Fendi Ciptono dan Anastasia Diana. Buku ini menjelaskan tentang buku lokal dengan bahasa sederhana, membahas teori dasar tentang supply chain management dan aplikasinya di dunia usaha Indonesia. Nah, selanjutnya di sini membahas kemampuan apa yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah supply chain management ini. Yang pertama yaitu pemahaman konsep dasar. Pemahaman konsep dasar ini eh, berkaitan dengan pengertian apa itu supply chain, peran supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Artinya itu kamu paham bagaimana barang dibuat dari bahan mentah bisa dibeli oleh konsumen. Setelah itu ada pemahaman untuk perencanaan. Nah, di sini mengerti apa itu supply chain, peran supplier, manufacturer, distributor hingga ke customer. Seperti kamu bisa merencanakan alur kerja supply chain seperti kayak kapan bahan baku dibeli, kapan produksi dilakukan, kapan barang dikirim ke toko agar semuanya berjalan lancar dan efisien. Setelah itu ada pemahaman logistik dan distribusi. Nah, ini nih mengatur pengiriman barang agar cepat, murah, dan tepat waktu. Memahami trade-off antara biaya transportasi dan kecepatan layanan. Nah, kamu bisa mengatur pengiriman barang supaya cepat, murah, dan tepat waktu. Selain itu, kamu juga paham pertukaran antara biaya dan kecepatan. Misalnya, kalau mau cepat biayanya lebih mahal, kalau mau murah biayanya bisa lebih lama. Kalau mau pengirimannya bisa lebih lama, itu biayanya yang murah. Setelah itu ada pemahaman teknologi dan dalam supply chain management. Kenapa sih teknologi itu sangat penting dalam supply chain management ini? Saya akan menjelaskan mengetahui peran ERP, sistem informasi atau IOT, big data dalam supply chain modern. Nah, mampu menggunakan data dan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, di sini saya harapkan saya sendiri atau rekan-rekan saya yang memperhatikan materi ini untuk mengetahui dan bisa menggunakan teknologi itu seperti sistem pengelolaan perusahaan itu seperti ERP, IOT, alat yang saling terhubung lewat internet dan big data dalam jumlah besar untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Singkatnya seperti ini, setelah belajar supply chain management, kamu bisa memahami alur barang dari bahan baku sampai ke pembeli, tahu cara merencanakan dan mengatur pengiriman, serta memanfaatkan teknologi untuk membuat prosesnya lebih cepat, lebih murah, dan efisien. Setelah itu, bidang kerja yang ingin saya lakukan setelah lulus. Jadi bidang yang ingin saya ambil ketika saya lulus itu logistik koordinator atau manajer, mengatur transportasi, pergudangan, dan distribusi. Nah, ini tugasnya itu seperti mengatur transportasi, pergudangan, distribusi barang yang artinya kita memastikan barang dikirim tepat waktu, biaya pengiriman efisien, stok di gudang tersedia dengan baik. Nah, contohnya seperti saya mengatur kapan truk berangkat, kemana barang dikirim, dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Nah, adapun bidang kerja yang ingin saya lakukan itu seperti supplier relationship manager. Nah, itu membangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok. Nah, tugasnya itu adalah membangun kerjasama yang baik dengan pemasok atau supplier. Artinya, kamu menjaga hubungan baik agar bahan baku selalu tersedia dan kerjasama berjalan lancar. Contohnya, kamu bernegosiasi harga, memastikan kualitas bahan, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan perusahaan pemasok. Selanjutnya, saya ingin bekerja sebagai inventory planner atau controller. Nah, ini tugasnya itu ialah mengatur barang agar tidak overstock atau stock out. Nah, tugasnya itu mengatur stok barang di gudang, tugasnya supaya tidak kelebihan stok atau overstock, barang menumpuk dan biaya meningkat atau kekurangan stok, produksi atau penjualan terhenti karena barang habis. Contohnya kamu atau saya memantau stok setiap hari dan menentukan kapan harus pesan lagi dan kapan barangnya stop untuk dipesan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih supply chain management itu sangat penting untuk kita? Karena efisiensi rantai pasok itu menentukan harga,
ketersediaan produk, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan di era global sekarang ini. Gangguan kecil saja, misalnya penutupan pelabuhan, bisa berdampak besar di seluruh rantai. Jadi, supply chain ini banyak sekali manfaatnya untuk kita di dalam dunia bisnis, dunia produksi, dan kebutuhan untuk konsumen juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Semoga pemaparan yang saya sampaikan cukup jelas dan bisa membantu rekan-rekan untuk belajar bersama. Mohon saya akhiri presentasi saya. Sebelum itu saya meminta maaf kepada Bapak Haris dan rekan-rekan saya apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati pendengar semua. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.